Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya materi mengenai wish and hope. Oke, let's we talk about wish and hope. Oke ya, sebelum kita mulai ya, tolong ya jangan lupa siapkan bukunya, siapkan buku tulisnya ya. Jadi kita akan belajar sambil kita akan membahas ya. Jadi nanti kalau kalian ada sesuatu yang penting, there important thing you can write down on your book. Oke? Oke ya, kita lanjut ya. Okay, my student, there are the point. The first is hope and wish express different point of view about the present and future. Ya, artinya apa? Jadi artinya adalah hope dan wish itu digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Point of view itu sesuatu yang berbeda, pandangan yang berbeda ya, mengenai bentuk present dan bentuk future. I will discuss again about present. Present itu sesuatu yang digunakan untuk sekarang ya. Kalau future adalah sesuatu yang digunakan untuk masa lalu ya. Hope refer to real possibilities ya. Jadi hope itu refer possible abilities ya. Saya kasih tanda di sini ya. Jadi hope itu menunjukkan sesuatu kemungkinan yang real atau yang jelas. Oke. Okay? Wish is used to express impossibility or improbability that the speaker or writer wants reality to be other than that is. Itu artinya gini. Jadi wish itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang ketidakmungkinan yang sebenarnya seorang pembicara atau penulis itu ingin sesuatu itu bisa kejadian ya untuk suatu keadaan yang lebih baik ya. Jadi seperti itu. Jadi the point hope and wish has a different point of view. Jadi artinya hope and wish itu punya sesuatu yang berbeda ya. Okay, my students, here I will tell you about difference between hope and wish. Okay, the first is hope. Hope is the present and future hope are expressed by using present or future verb or model auxiliaries such as can in the dependent clause. Itu jadi artinya seperti itu ya. Artinya itu apa? Jadi hope itu digunakan sesuatu yang masa sekarang, present, dan juga digunakan untuk masa yang akan datang ya. Jadi harapan yang digunakan untuk masa yang akan datang. Hope itu mengungkapkan dengan menggunakan kata kerja bentuk sekarang atau kata kerja bentuk masa depan ya, menggunakan model auxiliary seperti uh, can can independent clause. Jadi maksudnya itu seperti sesuatu yang digunakan untuk klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau disebut dengan klausa dependent clause ya. Oke, sedangkan if atau wishes itu digunakan untuk sesuatu yang sekarang present atau future juga, untuk harapan yang sekarang atau future juga, yang digunakan menggunakan ungkapan dengan menggunakan modal would, could, atau juga digunakan dengan kata kerja yang khusus ya. Biasanya itu dalam bentuk subjektif ya. Nanti kalian bisa lihat di penjelasan saya selanjutnya mengenai subjektif ya. Subjektif itu adalah mengenai pengendalian dalam klausa tergantung atau klausa dependent ya. Dalam beberapa banyak kasus itu biasanya menggunakan bentuk simple past tense. Masih ingat kan bentuk simple past tense? Simple past tense itu saya ulas sedikit ya. Bentuknya adalah subject plus verb to plus object plus adverb, yaitu sebuah tenses yang menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, kata kerja bentuk yang kedua. Oke. Untuk hope and wish, kalau kalian masih ada pertanyaan ya, nanti silakan kalian di akhir-akhir kalian tulis komentarnya ya. Okay, in here I will tell you about the example of hope and wish. Okay, the first is about hope. I hope that they will can have us ya. Jadi di sini itu maksudnya adalah saya berharap mereka itu dapat saya berharap mereka itu dapat membantu kita ya. Kalau di sini tuh ungkapannya itu adalah sesuatu yang masih bisa terjadi ya. Di sini ada kata it is possible that they will can have us ya. Jadi di sini ada kata possible, jadi masih possible gitu ya. Yang kedua, I wish that they would could have us. Jadi artinya adalah they probably will not
or cannot help us. Jadi artinya itu, jadi mereka itu sebenarnya tidak bisa membantu kita, cuma kita itu pingin aja. Jadi itu perbedaannya. Kalau hope itu sesuatu yang masih bisa terjadi, but a wish, there are something will impossible to do ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak sebenarnya ya, untruth condition ya, dari sesuatu yang tidak benar. Jadi itu perbedaannya antara hope sama wish ya, perbedaannya seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi, kalau hope itu digunakan sesuatu yang masih bisa terjadi, tapi kalau wish sesuatu cuma harapan aja, sesuatu yang tidak terjadi. Dan bedanya kalau hope biasanya menggunakan present atau future, kalau wish itu bisa menggunakan bentuk past ya, bisa simple past atau bisa bentuk future past ya. Oke ya, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai more example about wish ya, wish about the present ya, the present ya. Jadi harapan yang terjadi dalam waktu bentuk present ya. Formatnya seperti apa? Kamu lihat di example-nya ini. I wish that they were here. Ya, saya tadi kan udah bilang kalau bentuknya ada bentuk past ya. Jadi kalau inferences-nya atau kenyataan apa, mereka itu ada di sini. Yang kedua, I wish that they were coming. Ya, inferences-nya apa? Mereka tidak datang. Ya, ingat-ingat bentuknya selalu dalam bentuk past ya. Karena ini adalah subjunctive. I wish that they come here more often. Ya, inferences-nya apa? Mereka itu tidak datang di sini itu sering ya. I wish they could come. Ya, saya berharap mereka itu dapat datang, tetapi kenyataannya apa? Mereka tidak datang. They cannot come. Oke, selanjutnya, wish is about the future. I wish they were coming to come. Ya, ini harapannya adalah mereka datang, tetapi eh, ke faktanya atau kebenarannya adalah mereka itu tidak akan datang. I wish they would could come next week. Ya, artinya apa? Saya berharap mereka itu akan datang minggu depan, tetapi kenyataan apa? Mereka itu tidak datang minggu depan ini. Jadi, wish itu seperti yang saya bilang tadi adalah digunakan untuk suatu harapan yang tidak terjadi, ya. Dan jangan lupa kalau polanya itu menggunakan pola bentuk past tense ya, entah itu simple past tense, entah itu bentuk future tense ya. Jangan sampai keliru ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa overview ya atau penjelasan mengenai wishes about the past. Oke, the first, wishes about the past express feeling of truth that did not happen that are contrary to reality ya. Artinya apa? Jadi wishes itu atau harapan mengenai kejadian yang terjadi di waktu lampau atau perasaan atau pikiran yang terjadi di masa lampau itu tidak terjadi. Itu biasanya berawalan dengan kenyataan atau reality ya. Jadi ingat-ingat kalau wish itu adalah suatu harapan atau perasaan yang biasanya tidak terjadi, cuma sebuah harapan aja. Next, to show the unreality of the wish. A subjunctive form, which is the same as the past perfect tense, is normally used in the dependent clause. Oke ya, jadi gini. Wish itu biasanya digunakan untuk harapan yang tidak terjadi. Biasanya digunakan dalam bentuk subjunctive. Nanti mengenai subjunctive nanti akan saya bahas untuk selanjutnya ya. Karena ini subjunctive itu sebenarnya materi di SMA ya, tapi nanti nggak apa-apa, nanti saya kasih sekilas ya. Yang mana bentuknya itu hampir sama dengan past perfect tense. Wah, ini belum saya ajari nih bentuk past perfect tense. Nanti saya ulas deh di bentuk past perfect tense ya. Yang biasanya itu normalnya digunakan di klausa dependent atau klausa tersendiri ya. Nanti juga akan saya jelaskan mengenai klausa ini ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk slide yang selanjutnya ya. Oke ya, di sini saya jelaskan mengenai perbedaan dari dua hal sebenarnya sama sih sebenarnya, tapi agak saya lebih perjelas saja. Contohnya the worker ya, the worker went on strike ya, the worker went on strike ya. Jadi maksudnya adalah para pekerja itu mereka itu marah misalnya, strike ya, mereka itu menyerang.
I wish that they hadn't been a strike. Saya berharap mereka itu tidak akan menyerang, ya. Tapi kenyataannya adalah mereka itu menyerang. The worker went on strike, ya. In most cases, had plus plus participle is used with past wishes. The past participle can be omitted if the meaning is clear. That can also be omitted, ya. Dalam banyak hal, kasus had ditambah dengan past itu digunakan dengan harapan masa lalu, ya. Bentuk past participle itu dapat dihilangi jika artinya itu sudah jelas. Jadi kita bisa menghilangkannya, ya, seperti ini. Untuk yang selanjutnya, the negotiators couldn't agree. We wish that they could have agree, ya. Maksudnya di sini yang hilangnya adalah yang seperti ini yang saya tanda kurungnya ini itu dihilangi. Jadi nanti cuma seperti ini. We wish they could have, ya. Jadi artinya adalah could the negotiator agree. Tapi kenyataannya itu mereka itu tidak setuju, ya. In some case, perfect modal could, would, etc. have plus participle are used to express past wishes, ya. Jadi semuanya itu bisa kita gunakan atau bisa kita menggunakan sanjakti dalam bentuk wish, ya. Jadi diingat-ingat seperti itu, ya.